BTTH Kaisar Api, episode 159. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bum bum bum, manik-manik berwarna darah itu mengandung daya penghancur yang luar biasa dahsyat. Tepat saat berhadapan dengan binatang 5 elemen, manik-manik itu dengan gila-gilaan mengikis kekuatan dan vitalitasnya. 5 elemen, tanah, perisai kura-kura emas, teriak binatang 5 elemen tiba-tiba, dan kemudian cangkang kura-kura di sekitarnya langsung memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Cahaya keemasan menyelimuti cangkang kura-kura binatang 5 elemen, dan cangkang kura-kura binatang 5 elemen itu tampaknya tak terkalahkan. Apakah menurutmu ini bisa menghentikan seranganku? Aku sekarang adalah penguasa Gunung Luoling. Kekuatan Gunung Luoling. Seru rubah iblis berekor 2 dengan mengerikan, kekuatan dahsyat dan tawa mengerikan terus keluar. Bajingan, orang ini ingin menggunakan kekuatan roh Gunung Luoling dan seluruh Gunung Luoling untuk menerobos ruang ini, dan pergi ke dunia manusia. Melihat binatang buas 5 elemen terus-menerus bertahan melawan serangan rubah iblis berekor 2, binatang buas Tianmu berkata dalam hati. Bermata 1, detik berikutnya, raksasa langit itu juga menyadari bahwa binatang 5 elemen itu perlahan-lahan kehilangan tandingannya, dan segera menutup mata majemuknya, hanya memperlihatkan salah satu mata terbesarnya. Mata itu berwarna merah tua, seolah-olah memiliki kekuatan misterius lainnya, yang membuat orang tampak sangat terkejut pada pandangan pertama. Binatang buas 5 elemen, mundurlah dan biarkan aku datang. Seru binatang Tianmu, lalu tubuhnya yang besar tiba-tiba melesat ke arah rubah iblis berekor 2. Anehnya, karena binatang raksasa bermata surgawi itu melakukan sesuatu yang aneh, binatang raksasa bermata surgawi itu hanya mempunyai satu mata. Sepertinya binatang raksasa langit ini juga siap mengerahkan seluruh kekuatannya, kata binatang 5 elemen itu dalam hati. Binatang raksasa surgawi terkenal dengan mata majemuknya yang tak terhitung jumlahnya, dan tak seorang pun berani menatapnya langsung karena akan membunuh jiwanya. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa setelah mata majemuk binatang raksasa surgawi tertutup, hanya ada satu pupil. Binatang buas adalah yang paling menakutkan. Anda, semua harus mati. Pada saat ini, rubah iblis berekor 2, dengan bulu berlumuran darah, dengan enggan menembak mereka. Saat ini, rubah iblis berekor 2 masih lemah. Lagi pula, ia baru saja kehilangan satu nyawa. Sekalipun kuat dan memiliki 3 nyawa, lukanya tetap tidak ringan. Lagi pula, itu adalah penghancuran diri roh Gunung Luoling. Mata ini, Nightshade membuka mulutnya sedikit. Mengenai tindakan rubah iblis berekor 2 dan pemandangan hari ini, kucing malam telah lama memikirkannya, tetapi dia tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Karena akulah yang memulai masalah ini, aku ingin mengirimmu sekali. Rubah iblis berekor 2, kau harus melarikan diri dari sini, karena dunia manusia sungguh menakjubkan. Setelah kucing malam selesai berbicara, ia langsung memproyeksikan suaranya, mencoba menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan monster raksasa Seon. Bum bum bum, seberkas sinar kematian menembus langit di mata binatang raksasa itu, dan tiba-tiba bertemu dengan rubah iblis berekor 2. Rubah iblis berekor 2 hanya ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Sial, apakah aku harus kehilangan nyawa lagi di sini? Ucap si rubah iblis berekor 2 dengan enggan. Meskipun rubah iblis berekor 3 memiliki 3 nyawa, ia tidak tahan. Meskipun roh Gunung Luoling baru saja musnah, rubah iblis berekor 3 kehilangan nyawa, dan kekuatannya juga akan menurun drastis dalam waktu singkat. Soal ketangguhannya barusan, ia hanya berpura-pura terlihat oleh binatang 5 elemen dan binatang raksasa itu. Kedua orang itu tidak tertipu. Tepat ketika rubah iblis berekor 2 itu ragu-ragu, serangan dahsyat raksasa bermata langit telah mengenai rubah iblis berekor 2 itu. Namun, betapa terkejutnya si rubah iblis berekor 2 itu, pukulan mematikan dari binatang raksasa itu tampaknya tidak mengenainya. Ada apa? Mendengar ini, rubah iblis berekor 2 tiba-tiba terbangun. Pemandangan di depannya mengejutkan si rubah iblis berekor 2. Tubuh kucing malam yang mempesona itu langsung tertusuk oleh sinar kematian dari binatang raksasa itu. Hanya dalam waktu singkat, ia memperoleh wawasan, dan kemudian vitalitas kucing malam itu pun hilang dengan cepat. Ya, si rubah iblis berekor 2 tiba-tiba berkata dengan sedikit kesulitan. Adegan deja vu muncul dalam pikiran si rubah iblis berekor 2. Lahir di Gunung Luoling, ia diganggu oleh binatang buas lainnya dan bahkan mencoba membunuhnya. Untungnya, ia bertemu dengan kucing malam yang juga masih muda.
Kucing malam itu tidak tahu bahwa untuk berbagai tujuan, ia menyelamatkan rubah iblis berekor 3, dan ia tidak pernah menyerah. Teruslah membantu rubah iblis berekor 3 menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa rubah iblis berekor 3 tidak percaya pada spesies serupa lainnya dari awal hingga akhir, tetapi kucing malam hanyalah anomali. Ketika kucing malam menyelamatkan rubah iblis berekor 3, rubah iblis berekor 3 memberitahu kucing malam tentang keindahan dunia manusia, sehingga kucing malam mempercayainya, tetapi meskipun kucing malam pada dasarnya licik, pada analisis akhir, rubah iblis berekor 3 masih memiliki peran penting untuk dimainkan, peran penting. Tidak, suara menusuk hati tiba-tiba terdengar dari mulut rubah iblis berekor 2. Bagaimana mungkin? Melihat ini, binatang raksasa bermata surgawi juga melemah. Hanya melakukan pukulan hebat tadi telah menghabiskan banyak tenaga, dan kekuatan binatang bermata surgawi saat ini sedikit terkuras. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya binatang 5 elemen dengan tergesa-gesa. Tunggu dan lihat, binatang raksasa bermata langit melirik binatang 5 elemen tanpa daya, sangat tak berdaya. Meskipun binatang 5 elemen ini memiliki kekuatan bertahan yang luar biasa, kekuatan serangan mereka mendekati nol. Kucing malam, ada apa denganmu? Bukankah kau berjanji padaku bahwa kau akan menemaniku melihat bunga dan tanaman umat manusia? Teganya kau meninggalkanku sendirian seperti ini. Rubah iblis berekor 2 itu tiba-tiba memeluk Yecet, tetapi luka yang terlihat jelas di tubuh Yecet dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Batuk, rubah iblis, jangan menangis. Sejak aku bertemu denganmu, aku tahu aku akan mengalami hari seperti itu, cepat atau lambat. Berjanjilah padaku, hiduplah dengan baik, dengan harapanku, kata kucing malam. Aku hanya ingin kau pergi ke dunia manusia dan hidup panjang umur. Hidup bahagia, tapi aku telah meninggalkanmu dalam kedinginan, maafkan aku. Rubah iblis berekor 2 itu menunjukkan sisi yang paling tulus. Tak perlu dikatakan lagi, aku tahu segalanya, tapi aku tak bisa terus menemanimu, batuk. Rubah iblis, kau harus menjalani hidup yang baik. Setelah Yecet selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping dan menghilang di puncak gunung tanpa batas. Dihantam oleh hantaman dahsyat dari binatang raksasa di langit, ia akan berubah menjadi debu dalam waktu singkat. Kucing malam itu bisa bertahan beberapa menit lagi, dan malam itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Binatang raksasa bermata surgawi, kali ini, kau harus mati. Saat berikutnya, rubah iblis berekor 2 yang lemah itu meledak, dan amarah yang mengerikan tiba-tiba muncul. Ketika binatang 5 elemen dan binatang raksasa mata surgawi mendengar kata-kata itu, tubuh mereka tiba-tiba gemetar. Hanya dari suara rubah iblis berekor 2, mereka berdua tahu bahwa kali ini, mereka hanya akan menemui jalan buntu. Haha, pertarungannya cukup seru, kenapa kau tidak mendengarkan saranku? Tepat saat rubah iblis berekor 2 dan binatang buas 5 elemen bertarung, seorang pria yang dikelilingi api menyeringai berbahaya, perlahan keluar dari ketiganya. Saat manusia yang menyala-nyala itu berjalan keluar, Xiaoyan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya, tetapi Xiaoyan tidak terkejut dengan manusia yang menyala-nyala ini. Akhirnya tidak tahan lagi, Xiaoyan juga berkata sambil tersenyum lambat, "Xingyan, kamu punya konspirasi, kenapa aku tidak? Siapakah kamu?" Binatang bermata surgawi itu mengerutkan kening dan bertanya. Untuk sosok api yang baru saja muncul, aura di tubuhnya bahkan lebih kuat dari roh gunung jatuh tadi. Kekuatan roh gunung Luoling sudah setingkat Dou di bintang 9. Jika orang ini lebih kuat dari roh gunung Luoling, maka jangan menghalangi. Rubah iblis berekor 2 itu sudah hampir meledak amarahnya, dan langsung mengabaikan sosok api itu dan menatap raksasa itu dengan tatapan tajam. "Mengapa kamu tidak tunduk padaku? Aku akan membawamu ke dunia manusia," kata sosok api itu pelan. Begitu sosok api itu membuka mulutnya, ketiganya tiba-tiba terdiam, dan pandangan mereka tertuju pada sosok api itu. "Ini roh api suci di tubuhmu." Mu Yingying di samping tampak sedikit terkejut. Sejak dia meninggalkan kristal api suci, dia hanyalah musuh dengan sedikit kekuatan api suci. Xiaoyan tersenyum perlahan. Setelah Mu Yingying menyebutkannya sebelumnya, Xiaoyan memperhatikan pria ini dan mencoba memaksanya keluar, tetapi tidak berhasil. Lagi pula, pria ini bersembunyi di dalam tubuhnya, dan Xiaoyan tidak punya pilihan. Namun, ketika Xiaoyan sedang dalam kekacauan, Xingyan sebenarnya ingin menaklukkan rubah iblis berekor 2 dan binatang raksasa dengan 5 elemen, dan akhirnya meninggalkan tubuh Xiaoyan. Apakah ini roh api suci? Melihat ini, Pin Medicine, pupil matanya menyusut rapat. Roh api suci, ini hanya ada dalam legenda. Jika aku melihatnya hari ini, aku khawatir San Sheng akan beruntung. Siapa kau? Melihat ini,
binatang 5 elemen mendengus dingin sebelum dia memahami situasinya. Pergilah, dia membunuh orang terdekatku, dan aku harus membalaskan dendamnya. Seperti katanya, manik berwarna darah di telapak tangannya mengandung kekuatan suram yang besar. Kalian, jangan anggap aku manusia. Xingyan mendengus dingin, lalu api kaki menyembur keluar, langsung menjerat mereka bertiga. Meskipun rubah iblis berekor 2 dan mereka bertiga cukup kuat, Xingyan ini adalah roh api suci sejati, dan menghadapi orang-orang ini mungkin hanya masalah tangan. Api suci, rubah iblis berekor 2 itu tiba-tiba terdiam dengan tatapan tajam, lalu ekspresinya tiba-tiba menjadi bingung. Aura samar pada pria di depannya tampaknya mampu membunuhnya hanya dengan satu tangan. Siapa kau sebenarnya? Melihat ini, rubah iblis berekor 2 tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Tidak penting siapa aku, yang penting adalah. Xingyan tertawa. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, sudut mulut itu tiba-tiba mengembang berkali-kali lipat, dan langsung berubah menjadi lubang seukuran 100 meter, menelan ketiganya dalam sekejap. Batuk-batuk-batuk, kekuatan ketiga orang ini sungguh lezat. Setelah Xingyan menelannya, dia masih bingung harus berbuat apa. Tidak, kita tidak bisa membiarkan orang ini melahap binatang 5 elemen. Apa yang kita uji masih ada padanya. Melihat ini, Xiaoyan tiba-tiba berteriak, "Ayo pergi!" Qin Xin dan Mu Yingying saling memandang ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan cepat, "Kau tak bisa menelan ketiga orang ini dan memuntahkan mereka untukku." Xiaoyan memimpin dan berjalan ke sisi Xingyan, lalu berkata dengan tegas, "Bagaimana kalau aku tidak melakukannya?" Xingyan tidak lagi bersikap sopan seperti Xiaoyan sebelumnya, dan ada kesombongan yang sangat angkuh di sudut mulutnya. Benar saja, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tidak tiba-tiba terkejut, dan berkata dengan sangat tenang. "Kamu sudah tahu?" tanya Xingyan penasaran. Bagaimana Xiaoyan tahu bahwa dia melakukannya dengan sempurna? "Sebenarnya, kau pernah berkata bahwa mantan gurumu adalah Xiao Mu, leluhurku dari keluarga Xiao, dan saat itu aku meragukanmu. Setelah menambahkan beberapa eksplorasi dan paparan samar Anda, saya bisa yakin. Tapi yang paling penting adalah rasa terbakar di tubuhku. Menurut beberapa catatan latihan saya dan Fen Jue, masuk akal jika setelah menelan api yang kuat, Fen Jue akan berevolusi. Tapi setelah menelan Huoxin Tianyan, sepertinya aku menyadari bahwa meskipun Fen Jue telah berevolusi, efeknya masih jauh dari yang diharapkan. Mungkin kau melakukan kesalahan?" tanya Xiaoyan kepada Xingyan tanpa terburu-buru. "Baiklah, karena kamu akan mati, aku akan memberitahumu dengan penuh belas kasihan. Api suci telah menjadi benda api suci terkuat antara langit dan bumi sejak zaman kuno. Tidak ada yang seperti itu. Hanya saja hati api Tianyan di tubuhmu telah kumanipulasi, jadi kau tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya saat ini. Selain itu, kekuatan api suci begitu dahsyat. Bahkan jika kau masih berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, mengandalkan kekuatan api suci saja tidak akan menjadi masalah sedikit pun melawan Kaisar Do Bintang 7. Kata Xingyan, "Aku agak penasaran, kenapa kau tidak langsung mengambil tubuhku sejak awal? Kenapa kau ingin mendapatkannya sekarang?" tanya Xiaoyan retoris. Pertanyaan ini terus menghantui Xiaoyan. Jika Xingyan ini berhati jahat, mengapa dia harus melakukannya sekarang? Jelaslah mungkin untuk memulai ketika ia melahap api suci, itulah waktu terbaik. Tidak, saat itu, Tuan Yan sebelumnya masih ada di sana. Dengan dia di sana, apalagi melakukannya, selama aku menunjukkan ketidaksenangan, aku khawatir aku akan berubah menjadi api suci. Xingyan diam saja. Kurasa tidak. Lagi pula, di ruang ini, seiring berjalannya waktu, 3 binatang dari 5 elemen dan binatang raksasa dari langit hanya akan menjadi bagian dari kekuatan mereka sendiri. Juga, aku perlu memulihkan kekuatanku, kalau tidak, aku tidak akan bisa menguasai api suci. Karena aku dan api suci adalah satu tubuh, hanya ketika kekuatanku pulih, aku dapat mengubah api suci menjadi kekuatanku sendiri. Pada saat itu, aku akan menjadi api suci, dan api suci bahkan akan menjadi diriku, kata Xingyan dengan mata berapi-api. Menurutku apa yang kau pikirkan terlalu sederhana, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Xingyan awalnya tidak mengerti apa yang ditertawakan Xiaoyan, tetapi sesaat kemudian dia mengerti. Bum bum bum, sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan tiba-tiba sebuah ruang di depan Xingyan dan Xiaoyan bergetar hebat. 2 sosok yang familiar muncul dari sana. Jika diperhatikan lebih teliti, keduanya adalah binatang 5 elemen dan rubah iblis berekor 2 yang baru saja ditelan Xingyan, namun mereka tidak memiliki binatang raksasa dari langit. Bagaimana mungkin? Tanya Xingyan sedikit bingung.
Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda pasti akan menemukan bahwa hanya ada satu ekor di belakang rubah iblis berekor dua. Dan tempurung kura-kura raksasa dari binatang 5 elemen itu pun dalam keadaan malu. Sekilas, keduanya berhasil lolos setelah berusaha menekan bagian bawah kotak. Sedangkan untuk monster raksasa itu, saya khawatir ia tidak akan bisa lolos dari kematian karena ditelan. Rubah iblis berekor dua ini benar-benar kehilangan nyawa secara tiba-tiba. Xinyan, kembalilah, aku butuh api suci yang sesungguhnya. Jadi, mari kita gunakan kematianmu untuk memulihkan Huoxin Tianyan, kata Xiaoyan dengan tatapan samar di matanya. Kedua orang ini benar-benar salah perhitungan. Xinyan menggelengkan kepalanya. Adapun rubah iblis berekor dua dan binatang 5 elemen, jika mereka ditelan, akan ada banyak manfaat untuk pemulihan kekuatan mereka sendiri. Kalau begitu, ayo bertarung. Jika kau kalah, aku akan mengambil alih segalanya untukmu, kata Xinyan tanpa ragu. Ayo, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan hatinya juga berkilat dengan ekspresi berapi-api. Batuk. Pada saat ini, apakah itu binatang 5 elemen atau rubah iblis, mereka semua sangat lemah. Sosok api itu langsung melahap mereka bertiga, dan kekuatan api yang dahsyat di tubuhnya terus mengikis beberapa dari mereka. Jika bukan karena binatang 5 elemen dan rubah iblis ekor dua yang masing-masing menggunakan kartu truf di dasar kotak, saya khawatir mereka akan terkurung di sana selamanya. Lagi pula, tubuh sosok api itu kemungkinan besar akan dilahapnya setelah berada beberapa lama. Xiaoyan ini punya banyak rahasia. Api di tubuhku hanyalah sebagian kecil dari kekuatan api suci. Aku tak menyangka Xiaoyan tak hanya memiliki api suci, tapi juga keberadaan api suci. Tapi melihat penampilannya, sepertinya Xiaoyan dan roh api suci ini memang bermusuhan. Konon, roh api suci lahir dari api suci. Setelah roh api suci dan api suci menyatu, itulah api suci yang sesungguhnya. Qin Xin menggelengkan kepalanya sedikit, bingung dengan pemandangan ini. Apa yang seharusnya terjadi, cepat atau lambat akan terjadi. Jika kali ini berhasil, aku khawatir kemampuan pengendalian tembakan Xiaoyan bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Nada bicara Xiaoyan sepertinya sangat penting baginya. Melihat ini, binatang 5 elemen dan rubah iblis tertawa getir. Saat ini, pikiran liar rubah iblis telah terpendam. Jatuhnya kucing malam membuat rubah iblis merasa sangat sedih. Bum bum bum, Xinyan dan Xiaoyan saling berpandangan selama beberapa menit, lalu kedua sosok itu tiba-tiba muncul. Bang bang bang, tangan, kaki, keduanya menggunakan metode serangan paling tirani mereka. Namun, yang membuat Xinyan bingung adalah kekuatannya saat ini sudah setingkat Kaisar Do Bintang 9. Sekalipun kekuatan api suci, sumber api hati Tianyan, ada di dalam tubuh Xiaoyan, mustahil Xiaoyan bisa menjadi Kaisar Do Bintang 6 tahap akhir. Yang kuat punya kekuatan untuk melawan diri sendiri, sungguh konyol. Jika tingkatan Kaisar Do bisa diabaikan seperti ini, saya khawatir tidak akan banyak orang yang akan terus berkultivasi. Xinyan, harus kuakui bahwa kekuatanmu sungguh luar biasa, dan kekuatan roh api suci telah mencapai level Kaisar Do Bintang 9, tetapi kau telah melupakan satu hal yang paling mendasar. Keberadaanmu adalah berkat api suci, dan kekuatan api suci telah kukonsumsi. Meskipun tidak bisa disebut sepenuhnya, sebagian besar kekuatan api suci ada di tubuhku. Kaisar Bintang Do yang kuat bukanlah ancaman besar bagiku, yang memiliki api suci. Xiaoyan menghentikan serangan di tangannya dan tersenyum. Hehe, aku benar-benar meremehkanmu. Aku seharusnya berpikir, bagaimana mungkin mudah bagi orang dengan Feng Jue. Tapi itu tidak penting lagi. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu kengerian roh api suci. Menelan roh. Setelah Xinyan selesai berbicara, api suci berwarna kuning kaki tiba-tiba membesar, langsung berubah menjadi hisapan yang tak terhitung jumlahnya dan menyembur ke segala arah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak bagus. Melihat ini, Xiaoyan berkata dengan suara berat. Terlambat, telan saja untukku. Xinyan sudah lama menduga Xiaoyan akan menghentikannya. Lagi pula, apapun yang terjadi, yang dilakukannya adalah melahap binatang buas di Gunung Jatuh dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, terlepas dari apakah itu dari paviliun dupa terbakar. Itu adalah pertimbangan Xiaoyan sendiri, dan Xiaoyan tidak akan tinggal diam. Kekuatan orang ini semakin kuat dan kuat. Melihat tidak ada harapan untuk melawan, Xiaoyan harus menyerah membunuh Xinyan untuk sementara, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan Kaisar Yan di tubuhnya. Saat Xiaoyan mengerahkan kekuatan Kaisar Yan di tubuhnya, seorang pria tampan di luar paviliun Fenxiang mengambil tindakan. Pria ini jelas-jelas adalah peri api asli Xiao Yi.
Xiaoyi tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim, tetapi terus mengintai di Wusuju. Tetapi ketika Xiao Yan mengirim berita, Xiaoyi membuka matanya terlebih dahulu dan bergumam, aku sudah tahu bahwa roh api suci bukanlah hal yang baik, karena berani menyentuh kakakku, maka kali ini, biarkan kau merasakan apa itu ketakutan yang sebenarnya. Setelah Xiaoyi selesai berbicara, nyala api yang berdenyut tiba-tiba muncul di ujung jari-jarinya yang ramping, dan langsung membakar ruangan itu. Saat api berkobar, ruang di dalam rumah itu sedikit terdistorsi, dan Xiaoyi segera bangkit dan berjalan menuju tempat Xiao Yan berada. Aneh, apa yang terjadi? Gelombang tadi, roh Gunung Luoling. Di pintu masuk 3 pegunungan utama Gunung Luoling, Xiong Yuan menyipitkan matanya, mencoba menggunakan persepsinya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, lalu membuka mulutnya sedikit. Roh Gunung Luoling sudah diambang kematian ketika dia diselamatkan oleh Master Pavilion dan pergi untuk mundur, bagaimana mungkin? Mu Suzi di samping cukup bingung. Tampaknya Mu Suzi merasakan sesuatu. Sepertinya ada sesuatu yang besar terjadi di Gunung Luoling. Xiong Yuan dan Mu Suzi saling berpandangan dan langsung berkata. Begitu suara keduanya jatuh, di puncak Gunung Wuliang, pertempuran yang mengejutkan masih berlangsung. Saat semakin banyak binatang buas yang mati berhamburan ke tubuh Xingyan, kekuatan Xingyan pun semakin bertabrakan. Aneh, mengapa binatang-binatang mati di sini bergerak menuju gunung tanpa batas seperti orang gila, kata seorang pria yang sangat kuat dalam tim. Pria ini secara mengesankan adalah yang terkuat di aula bumi, Zhu Yuan, seorang kaisar petarung bintang 7,5 langkah sejati. Faktanya, orang-orang dari tim lokal ini berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, bukan untuk mendapatkan hadiah dari kompetisi tersebut, tetapi untuk mendapatkan pengalaman, tetapi juga karena binatang 5 elemen dan binatang raksasa surgawi di Gunung Luoling. Lagi pula, jika keduanya kalah, benda-benda berharga di tubuh mereka berdua adalah harta karun bagi Kaisar Do Bintang 7. Sekalipun dilelang, harganya pasti akan sangat mahal, tetapi tidak ada yang akan melelangnya. Seharusnya sama dengan yang lain. Tepat di puncak gunung tanpa batas, ada kekuatan lain yang meletus. Kuharap tidak akan ada masalah. Zhu Yuan mendengar kata-kata itu dan berjalan menuju gunung tanpa batas. Di tim kali ini, ada Qinxin. Qinxin adalah murid King Lao. Jika ada yang hilang, saya khawatir saya tidak akan bisa makan dan berjalan. Bukan hanya Zhu Yuan saja, tetapi tim lain yang tersebar di pegunungan 5 elemen dan pegunungan Tianmu juga menyadari sesuatu yang aneh, dan segera menuju ke pegunungan tanpa batas. Orang itu semakin lama semakin kuat, kata Mu Yingying dengan suara berat, sedikit keraguan terpancar di matanya. Meskipun kekuatan roh api suci dari batu hati tidak fatal bagi mereka yang muncul dari api suci, hal itu tetap membuat Mu Yingying sedikit khawatir. Apa yang sedang dilakukan Xiao Yan? Membiarkan orang ini menyerap begitu banyak kekuatan. Jika terus seperti ini, aku takut. Sedikit keraguan melintas di wajah cantik Qinxin. Pendekatan sosok api ini sebenarnya sama denganmu, tapi orang ini lebih ganas. Dia tidak menggunakan cara apapun, hanya melahap binatang buas yang mati, mungkin mengandalkan kekuatannya sendiri yang dahsyat, kata binatang 5 elemen. Aduh, dengan hilangnya 2 nyawa berturut-turut, dan hilangnya kucing malam kesayangannya, rubah iblis berekor 1 tidak lagi terlalu tergila-gila pada hal-hal itu. Aku telah membuat begitu banyak kesalahan, kali ini aku harap aku bisa menebusnya. Setelah rubah iblis selesai berbicara, tatapan aneh melintas di matanya, lalu dia menatap Xingyan lekat-lekat. Adapun Xiao Yan, dia hanya duduk bersila perlahan, di sanalah dia duduk bersila, seolah-olah keabadian itu tidak pasti. Ayo kita mulai, pasti akan ada pertarungan antara kau dan aku. Setelah beberapa menit, Xiao Yan sedikit berdiri, lalu berkata kepada Xingyan. Aku tahu akan ada hari seperti itu, seharusnya aku memakanmu saat kau melahap sumber api suci. Xingyan terus menyerap kekuatan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kau akan mati dengan menyedihkan, kata Xiao Yan dengan tenang. Memang, ketika mereka berada di pegunungan gurun, ada Master Abadi Yan dan kayu gila. Sekalipun roh api suci kuat, akan sulit bagi mereka untuk menahan ombak apapun di depan mereka. Sebenarnya, aku masih sedikit penasaran. Kau memang memiliki bau darah keluarga Xiao, tapi kau tidak ada hubungannya dengan kekuatan darah itu. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi lawanmu. Dan kau akan membawa Fen Jue, yang mana sangat aneh bagiku. Fen Jue adalah malapetaka yang harus dibunuh, kata Xingyan perlahan, seolah-olah dia menang. Kekuatan darah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit keraguan di matanya. Apa yang dikatakan Xingyan tidak salah,
dia memiliki banyak darah di tubuhnya sebelumnya, tetapi untungnya di langit, dia ditukar dengan darah oleh leluhurnya Xiao Xuan dan dengan demikian memiliki darah klan Xiao. Ayo bertarung. Melihat ini, Xingyan tidak ragu-ragu, dan binatang buas itu pun berhenti. Lagi pula, sudah cukup baginya untuk menghadapi Xiao Yan saat ini. Ruang api suci. Mata Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan tekad, dan kemudian kekuatan aneh muncul langsung dari tubuhnya. Begitu suara Xiao Yan selesai, tubuh Xiao Yan dan Xingyan berubah menjadi kekuatan aneh pada saat yang sama, dan langsung menghilang di tempat. Di mana Xiao Yan? Qin Xin tak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat ini. Seharusnya memasuki ruang khusus, kata Mu Yingying dengan penuh minat. Lagi pula, Mu Yingying juga memiliki api suci, dan dia tahu lebih banyak tentang ruang api suci. Kita bahas 5 elemen dulu. Mu Yingying tertawa melihat ini. Kamu bisa ambil saja barang-barang itu, aku tidak butuh barang-barang ini. Qin Xin berpura-pura fasih. Oke, Mu Yingying tidak menunda, meskipun dia tidak membutuhkan barang-barang ini, tetapi Xiao Yan kurang lebih membutuhkannya, jadi dia segera memulai. Ledakan, dentuman, dentuman. Rubah iblis berekor satu, apa yang kau lakukan? Melihat ini, binatang 5 elemen yang lemah itu buru-buru berteriak. Ayo pergi, ayo pergi. Pada saat ini, tatapan rubah iblis itu kosong, dan dia bergumam tanpa sengaja. Bang bang bang. Detik berikutnya, tubuh besar rubah iblis dan manik-manik berwarna darah hancur seketika, berubah menjadi semburan bintang dan menghilang di Gunung Luoling. Bum bum bum. Dengan jatuhnya rubah iblis sepenuhnya, batasan misterius di Gunung Luoling pun perlahan tersentuh. Apa? Murid-murid lain yang sedang menuju Gunung Wuliang pertama kali merasakan perasaan dikucilkan yang sangat kuat, dan mereka semua langsung terdorong keluar. Bagaimana situasinya? Xiong Yuan dan Mu Suzi, yang menjaga pintu masuk ke 3 pegunungan utama, merasakan beberapa fluktuasi aneh dan langsung saling memandang. Tuan Xiong, Zhu Yuan masih bergegas menuju Gunung Wuliang, tetapi dia hanya merasakan pusing di benaknya, dan kemudian dia muncul tepat di pintu masuk 3 pegunungan utama. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang langsung mendorong mereka keluar. Zhu Yuan baru saja muncul, dan dia melihat Xiong Yuan pada pandangan pertama, diikuti oleh Mu Feng Green Flute, termasuk beberapa anggota tim mereka, tetapi Qin Xin dan Xiao Yan, Mu Yingying 3 orang. Kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Mu Suzi, pergi. Melihat ini, Xiong Yuan buru-buru menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia tidak bisa terlalu peduli, jadi dia langsung menembak ke arah pintu masuk 3 pegunungan utama. Bahkan dalam menghadapi kekuatan penindas yang sangat mengerikan, Xiong Yuan dan Mu Suzi hanya bisa pasrah. Lagi pula, Xiao Yan, Mu Yingying, dan Qin Xin terlalu berharga bagi paviliun Fenxiang. Di mana Xiao Yan dan Mu Yingying? Melihat ekspresi antusias kedua wakil kepala aula, Mu Feng langsung bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu, tapi seharusnya masih termasuk di antara 3 pegunungan utama. Green Flute ragu-ragu dan berkata sedikit, dia pria yang sangat beruntung. Mu Feng tersenyum mendengar kata-kata itu, lalu melihat sekeliling. Orang-orang itu seharusnya menjadi tim lokal. 1, 2, 3, 4, kenapa ada 1 orang yang hilang? Mata tajam Green Deep langsung menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya beberapa orang di tim darat juga memasuki gunung tanpa batas, kata Mu Feng pelan. Setelah berbicara, mata tim darat dan Mu Feng langsung bertemu. Apakah orang-orang ini dari istana manusia? Konon katanya ada juga seorang pria yang dikabarkan bernama Xiao Yan, kata Zhang Wumeng sambil tersenyum, lalu menatap Wang Chen di antara keempat orang itu. Wang Chen langsung mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Ia cukup kritis terhadap ejekan Zhang Wumeng, tetapi ia tidak membuka mulut karena wajahnya. Wang Chen, seberapa kuat Xiao Yan itu? Tanya kakak keempat Xing Yu dengan nada pelan. Adapun Xiao Yan, bahkan keempat orang yang sangat tiran di kuil mereka telah mendengarnya. Legenda mengatakan bahwa ia mengalahkan banyak tim sendirian, membunuh Kaisar Hantu Kembar, memenangkan tempat pertama dalam kompetisi poin, dan bergabung dengan Hall of People. Sangat kuat, Wang Chen melirik Xing Yu dan tak bisa menahan diri untuk berkata. Mengenai Xiao Yan, Wang Chen sangat jelas bahwa Xiao Yan tidak menggunakan seluruh kekuatannya di awal, dia mengalahkan dirinya sendiri. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, saya khawatir. Lupakan saja, ayo pergi dulu. Zhu Yuan mendengar kata-kata itu dan melirik 3 pegunungan besar di belakangnya, dan sepertinya menemukan sesuatu di matanya. Mengapa kamu pergi? Wang Chen melirik Zhu Yuan dengan bingung. Ayo pergi, tempat ini pasti sudah runtuh, kata Zhang Wumeng, lalu langsung menuju pintu keluar Gunung Luoling. Sedangkan Mu Feng dan ketiganya tetap di tempat. Ayo pergi juga, ruang di sini sangat tidak stabil, dan aku khawatir itu sangat berbahaya.
Setelah Mu Feng selesai berbicara, ia membawa mereka bertiga pergi. Saat itu, hanya Mu Feng yang tersisa di Gunung Luoling, Yingying, Qinxin, dan Xiaoyan. Selain Xinyan dan binatang 5 elemen yang lemah, serta Xiong Yuan dan Mu Suzi. Sepertinya kau lebih memahami api suci. Di ruang api suci, Xinyan dikelilingi oleh kekuatan api suci kaki. Ditambah dengan kekuatan binatang buas yang baru saja diserapnya, hatinya saat ini terasa sangat menakutkan. Batu itu, semuanya masih berkatmu, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Meskipun ini adalah ruang api suci, ia kurang lebih akan menekan batu inti. Lagi pula, batu inti telah menelan kekuatan binatang buas yang mati, dan ia bukan lagi roh api suci murni. Keluarlah, kata Xiaoyan lembut, dan tiba-tiba di lautan ki pertempuran, sebuah kristal yang sangat indah tiba-tiba muncul di ruang api suci. Saat kristal api suci ini baru saja muncul di ruang api suci, udara di ruang api suci tiba-tiba tampak memadat. Seng Yanjing, melihat ini, mata Xinyan cukup berapi-api. Kristal api suci ini syarat dengan kekuatan sumber api suci. Jika Anda ingin menyerap api suci sepenuhnya, kristal api suci ini sangat penting. Berikan padaku, teriak Xinyan keras, dan kekuatan besar itu tiba-tiba menyerang Xiaoyan, mencoba langsung merebut kembali kristal api suci itu. Roh api suci, sudah waktunya berakhir. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, senyum aneh tersungging di sudut mulutnya, menatap Xinyan. Xinyan hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam perangkap, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Apa-apaan kau ini? Melihat ini, Xinyan merasa gelisah. Ketika Xinyan melihat serangannya dengan mudah diblokir oleh Xiaoyan, dia langsung terkejut. Kekuatan Xiaoyan ini baru berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan sekuat Kaisar Do Bintang 9? Ini tidak mungkin. Kekuatan api suci, kata Xiaoyan lirih, lalu dari kristal api suci di tangannya, gumpalan cairan kental berwarna kuning kaki tiba-tiba muncul, lalu semuanya menempel pada Xiaoyan. Jangan berpikir kau bisa mengalahkanku dengan kekuatan api suci, itu mimpi bodoh. Xinyan mendengus dingin, meskipun kekuatan api suci memberikan banyak tekanan padanya, jika Xiaoyan ingin mengandalkan kekuatan mendiang Kaisar Do Bintang 6 untuk mengalahkannya, aku khawatir itu tidak akan cukup. Aku tidak cukup tahu. Xiaoyan memegang penggaris kuno api abadi di satu tangan. Kaisar Yan yang mempesona berpadu dengan kekuatan api suci yang langsung menyatu di ujung penggaris itu, dan semburan cahaya dingin menghampiri Xinyan. Tangan lainnya langsung memegang kristal api suci, dan kekuatan api suci yang menyilaukan terus meluap darinya, membuat mata Xinyan cukup merah. Tubuh abadi. Saat berikutnya, Xiaoyan melihat bahwa kekuatan di tubuhnya telah mencapai titik jenuh, dan tiba-tiba berteriak. Tepat saat teriakan Xiaoyan berakhir, tubuh seorang Kaisar Do dengan ukuran 100 kaki tiba-tiba muncul. Munculnya tubuh abadi membuat Xiaoyan tampak seperti dewa perang. Apakah tubuh seorang Kaisar yang bertarung? Beberapa orang masih menggunakan benda ini, tapi benda ini sudah terlupakan selama bertahun-tahun. Melihat ini, Xinyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, ia merasakan tekanan tak terlihat pada tubuh emas Do di milik Xiaoyan. Jelas, tubuh abadi ini bukan tubuh biasa. Kalau begitu, hampir tidak seperti itu, kata Xinyan pelan. 3 transformasi misterius api surgawi. Pergantian Kaisar. Hati telah berubah, teriak Xiao Zaidu. Tepat setelah teriakan itu berakhir, kekuatan Xiaoyan, yang dikelilingi oleh tubuh abadi emasnya, tiba-tiba meroket. Tahap tengah dari Seven Star Dodi. Itu tidak penting lagi. Xinyan tidak terkejut ketika melihat ini. Dengan kekuatan Kaisar Do Bintang 9 miliknya, ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jika Kaisar Do Bintang 7 milik Xiaoyan saja tidak mampu mengatasinya, apalagi menaklukkan Seng Yan. Tanda klan, bangun. Tatapan aneh muncul di mata Xiaoyan, lalu sebuah pola klan misterius tiba-tiba muncul di dahinya. Rune itu berwarna ungu merah. Dengan aktivasi pola klan, Xiaoyan dapat merasakan kekuatan aneh yang dengan cepat lahir di dalam tubuhnya. Peningkatan yang sangat nyata. Apakah ini semua kemampuanmu? Kalau begitu, harus kukatakan, hari ini adalah saat kau jatuh. Xinyan tersenyum perlahan, suaranya mengandung sedikit kesombongan. Jelas, meskipun Xiaoyan menggunakan segala caranya, dia tetap tidak bisa membuat Xinyan takut. Ayo, Xiaoyan sudah bersenjata lengkap dan menggunakan segala cara yang bisa ia gunakan untuk memperkuat dirinya sendiri, tetapi masih ada jarak yang cukup jauh antara dirinya dan Xinyan. Tidak mungkin, siapa yang menjadikan orang ini roh api suci? Xinyan menyingkirkan rasa jijiknya dan menatap Xiaoyan dengan waspada. Meskipun Xiaoyan menggunakan banyak cara saat ini,
kekuatannya hanya berada di tingkat menengah Kaisar Do Bintang 7, tetapi Xingyan tidak akan mengingat satupun kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Guru, seorang Xingyan segera berubah dan menyerap kekuatan binatang buas yang telah dilahapnya, dan dalam waktu singkat, kekuatannya meroket. Brengsek, kekuatan orang ini, aku khawatir, telah mencapai ranah Kaisar Do Bintang 9 tingkat 9. Lagi pula, peringkatnya tidak terlalu rendah di peringkat 9, kata Xiaoyan dengan tatapan waspada. Pergilah ke neraka. Saat berikutnya, Xingyan tidak ragu-ragu, sosoknya meledak dan langsung menyerang Xiaoyan. Api di sekujur tubuhnya langsung berubah menjadi pedang tajam, memperlihatkan sisi tajamnya. Tubuh abadi, lindungi aku. Xiaoyan mendengus dingin, kekuatan api suci dan api kaisar yang menyilaukan mengalir langsung ke tubuh abadi emas itu. Seketika, tubuh abadi itu menyerap begitu banyak jarak, dan ketika bertabrakan, ia bertabrakan dengan ukuran hampir 500 kaki dalam waktu singkat. Bum bum bum, kekuatan hidup dan mati Xingyan yang menyilaukan langsung menyerang tubuh abadi Xiaoyan. Serangan mengerikan Xingyan terus-menerus mengenai tubuh abadi itu, Xiaoyan dapat merasakan bahwa tubuh abadinya melemah dengan cepat. Pria berhati batu ini, orang ini benar-benar menemukan kelemahan ketika dia menggunakan tubuh abadinya di hadapannya. Meskipun tubuh abadimu tirani, kau masih belum bisa menggunakan kekuatannya saat ini, jadi pergi ke neraka dengan penyesalan. Setelah Xingyan selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah mengerikan. Pemakaman batu pemecah surga, teriak Xingyan tiba-tiba. Saat Xingyan berteriak seperti ini, tiba-tiba, banyak puing muncul di ruang api suci yang tak terbatas ini. Saya tidak tahu dari mana puing-puing ini berasal, tetapi tanpa terkecuali, semuanya membawa kekuatan yang sangat tirani. Batu hati ini, hati Xiaoyan sedikit terkejut, seolah-olah dia merasakan kekuatan yang dikenalnya dengan cepat mendekat ke sini. Sateret Heavenly Burial merupakan sumber api suci dari Fire Heart Heavenly Rock. Itu adalah kartu truf hebat yang menggunakan kekuatan api terpanas dan kekuatan atribut bumi yang dicampur dengan kekuatan api suci untuk memampatkan kekuatan api ke dalam puing-puing dan memadatkannya. Bum bum bum, di dalam ruang api suci, volume batu pecah yang diseduh Xingyan semakin membesar, dan kematian yang terkandung di dalamnya pun semakin mengerikan. Pemakaman langit fragmen batu, semakin besar ukurannya, semakin mematikan. Dengan ukuran sebesar itu, aku khawatir benda itu akan memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Do Bintang 9. Xiaoyan menunjukkan senyum tak berdaya di matanya. Bahkan jika dia sekarang mengendalikan api suci, tubuh abadi ditambahkan ke tubuh, 3 transformasi misterius api langit ditambah pola klan, dan cara menekan bagian bawah kotak sudah habis, masih cukup sulit untuk berurusan dengan Xingyan. Lagi pula, kekuatan Xiaoyan saat ini paling banter hanya setara dengan Kaisar Do Bintang 7 tingkat menengah. Jika ia berhadapan dengan Kaisar Do Bintang 8, ia hampir tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Wah, meskipun keluarga Xiaomu sangat arogan di seluruh benua Doudi, tapi kau sombong dan sial, hadapi aku. Kalau begitu, kebencian baru dan kebencian lama akan kuhitung bersama, ayo kita mati. Di telapak tangan Xingyan, terseret api batu mengerikan yang terdiri dari banyak pecahan batu. Kekuatan yang terpancar darinya, saya khawatir akan mudah untuk membunuh seorang Kaisar Do Bintang 7. Melihat ini, pikiran Xiaoyan menjadi padat, lautan ki pertempuran dan alam jiwa dalam tubuhnya berputar dengan hebat, dan bahkan alam roh dalam tubuhnya memancarkan pusaran berkecepatan tinggi, mengaktifkan prasasti inti kehidupan Sendong. Mata Xiaoyan menyipit, meski ia merasakan gelombang kematian darinya, tetapi Xiaoyan bukanlah generasi yang duduk diam dan mengaktifkan kondisi terkuatnya dalam waktu singkat. Masih terlalu enggan, Xiaoyan tersenyum pahit. Seketika, api kaisar yang menyilaukan, api suci, kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya menyerbu Xingyan. Lelucon konyol ini sudah berakhir. Melihat ini, Xingyan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, tertawa kecil, lalu menamparkan Xiaoyan dengan telapak tangannya. Pada saat itu, paksaan dari langit dan bumi tiba-tiba turun, menekan napas Xiaoyan. Saat berikutnya, serangan Xiaoyan bertabrakan dengan serangan Xingyan, tetapi serangan Xiaoyan seperti telur yang menabrak batu, dan dia pun merasa lemah. Tepat ketika Xiaoyan hendak menggunakan suatu cara untuk menekan bagian bawah kotak, seorang pria yang dikelilingi api tiba-tiba muncul di ruang api suci. Pria yang menyala-nyala itu tersenyum kepada Xiaoyan, lalu dia mengambil langkah kuat dengan kedua kakinya, menyerbu ke depan, dan menghantam kelompok batu pemakaman yang menghancurkan itu dengan sebuah pukulan.